Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Fahmi dari SMA Negeri 1 Rantau. Di sini saya ingin membacakan resensi buku dengan judul Menemukan Ketenangan di Dunia Modern Melalui Filosofi Teras. Identitas buku. Judul buku Filosofi Teras, penulis Henry Manampiring, penerbit buku Kompas, tahun terbit 2018, tempat terbit Jakarta. Tebal buku 298 halaman, harga buku 97.000 sampai dengan 125.000. Resensi Muhammad Ismail Fahmi. Dunia modern yang serba cepat, kompetitif, dan terpapar arus informasi media sosial secara terus-menerus telah melahirkan generasi yang rentan terhadap kecemasan serta depresi. Di tengah situasi inilah, Henry Manampiring menghadirkan buku Filosofi Teras. Menariknya, buku ini bukan lahir dari menara gading akademisi, melainkan dari lembah kelam pengalaman pribadi penulisnya. Henry menulis buku ini setelah didiagnosis mengidap Major Depressive Disorder atau MDD pada usia 40-an. Penemuannya terhadap stoikisme melalui literasi filsafat bukan hanya membantunya pulih, melainkan juga memberinya misi untuk membagikan obat mental ini kepada masyarakat luas. Dengan lahirnya buku Filosofi Teras ini, beliau berharap orang-orang yang mengalami depresi seperti beliau akan dapat terbantu dengan adanya buku ini. Stoikisme sendiri merupakan aliran filsafat yang berfokus pada pengembangan karakter, moralitas, dan kebijaksanaan dalam sehari-hari. Stoikisme sendiri sangat berfokus pada pencarian akar masalah dan pencarian solusi. Filosofi Teras sangat menekankan tentang konsep stoikisme dan penerapannya. Buku Filosofi Teras berisikan pengenalan tentang stoikisme dan ajakan untuk hidup jauh dari emosi negatif dan bermental tangguh dengan penggunaan bahasa yang santai dan relevan. Isi dari Filosofi Teras yang kebanyakan berasal dari pengalaman sang penulis membuat buku Filosofi Teras terkesan lebih relate bagi banyak orang. Bahasa yang digunakan juga lebih ringan daripada kebanyakan buku filsafat lainnya yang biasanya menggunakan bahasa yang lebih berat. Buku ini mengajarkan banyak hal seperti pengenalan konsep keselasan dengan alam, yaitu menggunakan akal dan nalar sebaik-baiknya. Buku ini juga mengajarkan tentang dikotomi kendali, yaitu membagi dua hal dalam hidup, yakni hal yang bisa dikendalikan dan hal yang tidak bisa dikendalikan. Dan agar hidup tenang, kita hanya perlu memikirkan apa yang bisa kita kendalikan dan tanpa memusingkan yang tidak bisa kita kendalikan. Henry Manampiring berhasil merangkum inti ajaran ini ke dalam bahasa yang sangat populer. Ia menjelaskan bahwa stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi dingin atau robot tanpa emosi, melainkan melatih kita untuk mengendalikan emosi negatif agar tidak merusak kebahagiaan kita sendiri. Buku Filosofi Teras mengambil pengalaman pribadi penulis yang walau terkesan lebih relate bagi beberapa orang, tetapi meningkatkan kemungkinan tidak bisa berhasil untuk banyak orang karena kondisi setiap orang yang berbeda-beda. Penggunaan bahasa yang ringan juga membuat buku ini mungkin kurang cocok bagi pembaca buku filsafat lain yang cenderung menggunakan bahasa yang lebih berat. Tetapi sebaliknya, bagi pembaca awam buku filsafat atau yang sekadar ingin membaca buku self-improvement, bahasa yang ringan membuat buku Filosofi Teras jauh lebih nyaman dibaca dan mudah diserap ilmunya. Keuangan Filosofi Teras adalah buku ini kurang cocok bagi orang-orang yang sudah mendalami stoikisme, dikarenakan akan lebih berfokus kepada pengenalan untuk orang awam. Kelebihan terbesar buku Filosofi Teras adalah buku ini banyak mengajarkan hal-hal yang mudah kita terapkan sehari-hari dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Buku ini sangat direkomendasikan bagi mereka yang sering merasa overthinking atau mudah tersinggung oleh keadaan luar. Henry Manampiring telah membuktikan bahwa meskipun kita tidak bisa mengatur arah angin atau kejadian eksternal, kita selalu bisa mengatur kemudi kapal kita sendiri atau respon internal. Seperti yang sering dikatakan dalam stoikisme, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, melainkan bagaimana kamu meresponnya. Sekian dari saya.